Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Umi Aflahah NIM 77 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pertumbuhan dan perkembangan yang secara terus-menerus mengalami modernisasi mengakibatkan ekonomi suatu negara dengan negara lain akan semakin mempererat hubungannya serta saling mempengaruhi. Bentuk dari hubungan-hubungan tersebut berupa transaksi ekonomi, perdagangan barang ataupun jasa, dan transaksi investasi penanaman modal, serta transaksi finansial utang piutang. Perkembangan yang dialami oleh perekonomian berjalan secara selaras bersama dengan kebutuhan manusia yang turut mengalami perubahan, perkembangan, dan muncul beragam variasi terkait dengan macam, jenis, kualitas, kuantitas, maupun bentuknya. Sedangkan sarana prasarana ataupun fasilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia tersebut masih terbilang kurang dan terbatas, baik itu kebutuhan berupa barang ataupun jasa. Dengan adanya perdagangan internasional dapat mengakibatkan keadaan yang kurang menguntungkan atau mengancam industri dalam negeri ditakutkan akan kalah dalam daya saingnya. Maka dari itu, negara-negara perlu melakukan perlindungan atau proteksi untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi dengan kebijakan seperti tarif impor dan kuota impor. Untuk itu, yang perlu kita ketahui mengenai yang pertama, apa pengertian tarif dan kuota impor dalam perdagangan internasional? Yang kedua, bagaimana tujuan dari adanya tarif kuota impor? Yang ketiga, apa perbedaan kuota impor dan tarif impor? Yang keempat, apa saja jenis dari kuota impor? Dan yang kelima, apa dampak dari kuota impor? Baik, selanjutnya kita masuk materi yang pertama mengenai pengertian dari kuota dan tarif impor dalam perdagangan internasional. Pengertian dari tarif sendiri atau bea merupakan suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean. Pungutan ini diadakan untuk membatasi kebebasan perdagangan dengan mengisi kas negara dengan alasan untuk melindungi industri-industri yang baru tumbuh. Selanjutnya, kuota merupakan kebijakan internasional dengan cara membatasi terhadap barang yang masuk dan keluar. Selain untuk melindungi produk dalam negeri, kuota juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan dari adanya kuota impor. Secara umum, tujuan suatu negara melakukan kuota impor hampir sama dengan tujuan dari penggunaan tarif. Salah satu instrumen kebijakan pembatasan impor adalah tarif impor. Tarif impor sendiri adalah pajak atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Mengingat pajak merupakan salah satu komponen pendapatan negara, dengan sendirinya maka tarif impor akan memperbesar pendapatan negara. Tujuan lain dari kuota impor diantaranya adalah untuk menghemat devisa dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Materi selanjutnya mengenai perbedaan kuota impor dan tarif impor. Kuota itu berbeda dengan tarif yang menempatkan pajak pada impor atau ekspor. Pemerintah memberlakukan kuota dan tarif sebagai tindakan protektif untuk mencoba mengendalikan perdagangan antar negara. Tetapi ada perbedaan yang berbeda di antara keduanya. Kuota lebih fokus pada membatasi jumlah dari barang tertentu yang diimpor atau diekspor suatu negara pada periode tertentu. Sedangkan tarif sendiri dikenakan biaya khusus untuk barang-barang tersebut. Materi selanjutnya mengenai jenis dari kuota impor. Jenis dari kuota impor ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu voluntary export restraint atau disebut sebagai pengekangan ekspor sukarela.
Pengkangan ekspor sukarela ini merupakan kuota sukarela yang diadopsi oleh pengekspor ke negara-negara mitra mereka. Kebijakan ini saling menguntungkan antara negara yang terlibat. Yang kedua yaitu kuota tersembunyi. Pemerintah ini dapat membatasi pasokan barang impor tanpa secara eksplisit memberlakukan kuota impor. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan persyaratan atau kontrol kualitas yang lebih ketat terhadap barang impor tertentu. Bentuk kuota impor yaitu sebagaimana menggalakkan kampanye propaganda untuk mendorong konsumen dalam negeri untuk mengurangi permintaan barang impor. Yang ketiga yaitu kuota absolut. Kuota absolut ini memberikan batasan pasti pada jumlah barang tertentu yang dapat diimpor ke Indonesia, meskipun tingkat pembatasan ini tidak selalu digunakan. Yang keempat yaitu kuota tarif. Kuota tarif memungkinkan suatu negara mengimpor sejumlah barang tertentu dengan tingkat biaya masuk yang lebih rendah. Setelah kuota tarif ini terpenuhi, semua barang yang diimpor kemudian dikenakan tarif yang lebih tinggi. Materi selanjutnya mengenai dampak dari adanya kuota impor. Salah satunya yaitu kuota itu dapat menyebabkan naiknya harga barang impor. Kenaikan ini dapat menggerogoti daya saing biaya pemasok asing. Sebaliknya, bagi produsen domestik, harga jual produk mereka tentu akan lebih kompetitif relatif terhadap produk impor. Namun, kuota ini memiliki konsekuensi negatif. Konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan jika kuota tidak ada. Selain itu, kuota juga membatasi jumlah alternatif yang tersedia bagi mereka. Kita memasuki pada materi yang terakhir, yaitu dampak dari adanya tarif impor. Kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif impor yaitu dengan tujuan memproteksi produk dalam negeri. Alternatif kebijakan tarif impor terdiri dari dua alternatif simulasi kebijakan. Yang pertama, tarif impor sama dengan 0. Skenario tarif impor sama dengan 0 dilakukan untuk melihat bagaimana dampak yang diakibatkan ketika kebijakan tarif tidak dilakukan akibat adanya liberalisasi perdagangan. Dampak dari kebijakan ini akan meningkatkan permintaan dan menurunkan penawaran sehingga mengakibatkan volume impor pun meningkat. Dengan adanya meningkatnya volume impor, maka dikhawatirkan ketergantungan suatu negara terhadap pasar dunia semakin besar. Yang kedua, tarif impor sebesar 30%. Kebijakan memberlakukan peningkatan tarif impor sebesar 30% akan berdampak negatif pada stok impor serta permintaan, sehingga kebijakan ini akan berdampak positif pada penawaran serta harga. Dengan hal tersebut, maka akan menurunkan tingkat impor dikarenakan harga naik. Demikian tadi paparan materi mengenai tarif dan kuota impor dalam perdagangan internasional. Semoga materi tadi dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.